Langsung aja ada Pak Uung di sini selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 2 yang udah bergabung sama kita di sini. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Uung. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih hatur nuhun pisan sudah mau main-main ke kantor Detik Pagi. Oh, siap. Iya, terima Cuman kasih. kalau diajak ngomong Sunda saya nggak bisa, Oh. walaupun saya Kepala Kantor Pertanian Bogor 2. Wah, terus namanya juga ada hawa-hawa Sundanya, Hawa Pak. Sunda, ya. Pak Uung. Aku langsung mau nanya nama aslinya itu siapa, Pak? Dapat nickname Uung tuh. Aslinya saya Uung Din Parunggi. Oh, emang namanya Uung. Emang namanya I Uung. see. Kirain namanya Dunung di Uung-Uung gitu. Jadi kan gitu ya. Nama panggung ya, stage name. Nama rumah gitu, Nah, Pak. Pak, tapi sempat di awal tadi kita sebutkan gitu bahwa ada Bogor 1, ada Bogor 2, ada Bogor 3, 4, 5, 6 nggak? Rencananya akan ada Bogor 3. Itu untuk wilayah Bogor daerah barat. Nah, ini mungkin boleh dijelasin dulu, Pak, si Kabupaten Bogor 1 itu tuh membawahi apa aja, dan yang Bapak terutama yang Bogor 2 tuh apa aja? Oke, jadi gini, Kabupaten Bogor itu kan tadi sudah disampaikan sangat luas. Itu luas, kecamatannya ada 40. Oh. Jadi Bogor 1 itu membawahi 33 kecamatan, sedangkan Bogor 2 membawahi 7 kecamatan. Tapi 7 kecamatan itu daerah yang ada di timur. Dulu kronologisnya orang-orang Bogor Timur kalau ngurus tanah di daerah sekarang yang Bogor 1 itu berangkat pagi bawa bekal. Bawa rantang ya, Bawa Pak, rantang, kayaknya. kayak orang mau piknik gitu kan, karena saking jauhnya dan saking lamanya ngurusnya di sana. Jadi untuk itu kita akan mendekatkan kepada masyarakat. Oleh karena itu awalnya dulu perwakilan dulu kantor pertanahan Kabupaten Bogor, Bogor Timur dulu perwakilan kantor pertanahan Kabupaten Bogor Timur. Akhirnya 1 tahun berjalan dan peminatnya banyak, akhirnya dibentuklah Kabupaten Bogor 2. Itu tepatnya bulan Juli tahun 2012 baru 2022, jadi baru 1 tahun 3 bulan. Oke. Saking peminatnya banyak. Banyak sekali peminatnya. Berarti bisa dibilang orang kaya semua ya, pada punya tanah ya di Bogor 2 ya. Dan mungkin tanahnya banyak ya, lebih dari 1 gitu. Jadi dia ngurusin mulu. Nah, tapi kalau yang isunya nanti mau dibuka Kabupaten Bogor 3 juga, itu kira-kira, Pak, akan yang daerah mana aja tuh? Itu daerah Jasinga, daerah saya kurang hafal, tapi mewakili daerah Bogor Barat yang mungkin malah aksesnya lebih enak dari Tangerang Selatan daripada Bogor sendiri. Karena saya pernah ke sana 1 kali waktu pembukaan kantor perwakilan, itu macetnya luar biasa. Oke. Iya, benar. Macetnya karena apa nih? Karena banyak kendaraan atau banyak angkot, Pak? Karena di sana lumayan banyak angkot ya, Pak ya. Nah, kan selain kota hujan, Bogor juga terkenal kota angkot. Oh iya, benar. Tapi surganya jajanan juga, Betul. Pak. Enak Nah, banget kalau kalau- jajan di situ. Betul, dan udaranya juga kan lumayan tuh, Pak, buat healing-healing kami yang dari Jakarta ke Bogor tuh refreshment gitu, Pak. Nah, kalau ngomongin tentang masalah tadi kan, kalau kita tadi membahas sedikit tentang 7 layanan prioritas. Nah, kali ini kita mau ngebahas juga nih, Pak. Oke, Tapi mungkin kalau semuanya dibahas akan kepanjangan. Kita mau ngebahas tentang layanan peralihan hak nih, Pak. Kalau ngomongin tentang layanan peralihan hak, kemudian apa saja yang kemudian disediakan, dilayani oleh Bogor 2 ini? Sama sih sebetulnya, kantor pertanahan dimanapun juga, kalau itu terkait dengan peralihan, itu ya kita ada dari jual beli, itu ada dari waris, ada dari lelang. Pokoknya intinya dari subjek hukum yang satu beralih ke subjek hukum yang lain. Itu peralihan, dan itu nanti ditengarai dengan akte. Nah, akte itu yang nanti menjadi dasar kita penerbitan sertifikat berikutnya. Oke, nah siapa-siapa aja tuh, Pak, yang kira-kira membutuhkan dan mengajukan layanan peralihan hak ini? Ya tentunya masyarakat yang habis melaksanakan jual beli. Oke. Terus masyarakat yang habis terima waris kan, itu harus buru-buru kan. Jadi ini pada mudeng nih ya, generasi-generasi berikutnya kalau baru dapetin warisan langsung buru-buru Harus diurus. langsung buru-buru. Nah, mungkin generasi muda ini juga cepatlah invest dengan tanah. Iya, Sehingga kedepannya kita sudah menyiapkan ritual lah gitu ya. Jadi dengan invest tanah, sehingga kita nanti di kantor akan ketemu dengan generasi-generasi muda nih yang ngurus peralihannya gitu. Iya. Betul, Pak, peralihan hak ini sama dengan peralihan nama nggak? Misalnya kayak kita beli Balik dari nama. developer, Iya. berarti kan ada developer kalau misalnya sudah kebeli semua biasanya itu bakal dibalik namain Ya, masing-masing. itu intinya nanti di situ. Oh, Balik nama di situ. Nanti itu peralihan intinya di situ, di balik Hibah nama. pun termasuk berarti. Hibah pun termasuk. Oke, berarti peralihan hak ini konsepnya mungkin Detikers lebih common dengan istilah tadi ya, balik nama gitu, Iya. Pak. Nah, ya orang menyebutnya siapnya balik nama lah. Betul. gitu, Nah, kan. biasanya kita kan selalu, Pak, identik dengan persyaratan yang mesti
dikumpulin apa aja supaya nggak makan waktu lagi. Kemudian juga mungkin dana yang disiapkan itu berapa Pak? Oh, kalau syarat itu tentunya sertifikat yang nggak dibalik nama, yang nggak dialihkan, fotokopi KTP, akte peralihan itu sendiri, terus ada pajak yang harus dibayar, PPh dan BPATB, serta nanti ada bukti pajak tahun terakhir. Oke. Nah, kalau untuk biayanya, kasih tau nggak ya? Spill dong, Mah. Spill dong Bapak. Nah, kalau untuk biayanya itu luas tanah kali zona nilai tanah itu kita ada Perhitungannya? ada perhitungannya. Ada zona nilai tanah itu biasanya terpampang juga di kantor kita. Kecamatan ini, desa ini, apa itu ada petanya, itu harga tanahnya berapa. Jadi luas tanah kali zona nilai tanah dibagi 1.000 ditambah 50.000. Oke, di sini kita ada pelajaran matematika di Nah, situ ya. Hitung-hitungannya. Contoh, sumama luas tanah 1.000, harga tanah 200.000. Ya. Jadi kan 1.000 kali 200.000 dibagi 1.000 ditambah 50.000. Jadi biayanya hanya 250.000. Atau juga sumama kita punya tanah yang agak ke kota nih, luasnya 300 meter, harganya 3 juta. Berarti kan 300 kali 3 juta dibagi 1.000 kali ditambah 50, 950.000 itu. Sebenarnya nggak mahal ya hitungannya ya, Nggak Pak? mahal. Yang penting nggak pakai calo, nggak pakai perantara. Iya. Kalau misalnya kita tahu ternyata syaratnya mudah, biayanya juga murah, ya nggak perlu repot-repot ya. Iya. Apalagi sebenarnya di zaman sekarang semua serba digital. Apakah kemudian dari Bogor 2 juga punya rencana untuk go digital, Pak? Semuanya kita menuju ke sana. Oke. Cuman karena kita tadi sampaikan ya, kita masih bayi lah ya, gitu Betul. kan. Kita baru menata perbaikan data. Untuk saat ini kita baru menata bahwa Kabupaten Bogor 2 ini tahun ini akan membuat foto udara seluruh wilayah Kabupaten Bogor 2. Oke. Itu dana hibah dari pemerintah Kabupaten Bogor. Alhamdulillah tahun ini kita dapat. Jadi tahun ini kita rencanakan akan punya peta foto udara yang akan kita jadikan dasar untuk peta-peta bidang selanjutnya. Nah, di tahun depan kita akan upayakan untuk pemetaan seluruhnya. Kita akan upayakan mungkin anggaran dari pusat ataupun kita akan ajukan kembali ke Pemda. Karena Pemda mendukung sekali. Pemda sadar kalau di Bogor 2 ini tanah itu lumayan pelik ya, sehingga memang harus dibangun infrastruktur yang bagus, yaitu pemetaan yang bagus lah, harus dipetakan semua sehingga nanti otomatis sengketa-sengketa tereliminir sendiri. Oke, ngomongin sengketa nih Pak ya, karena kita tahu juga mungkin kadang yang bikin bingung itu adalah ketika apakah si tanahnya juga mungkin udah menjadi hak milik buat kita apa belum gitu. Karena kalau misalnya ngedengar jual beli tanah yang paling seksi itu ketika dia udah hak milik atau udah HM ya Pak ya. Kalau misalnya ternyata yang kita punya atau kita mau membeli dari orang sebelumnya yang masih bentuknya HGB HPL Pak, itu gimana cara men-switch atau merubah menjadi hak miliknya tuh Pak? Sebetulnya sih HGB HPL itu statusnya sama ya, statusnya hak-hak juga. Cuman memang orang tidak puas kalau belum HM gitu kan. Memang HM itu hak yang terkuat lah di Indonesia. Ya sebetulnya gampang aja. Kita tinggal datang ke kantor pertanahan. Kalau memang wilayahnya di Bogor 2, silakan ke Bogor 2. Itu syaratnya hanya fotokopi KTP. Alas hak tadi jual beli dan lain-lain, terus sertifikat asli HGB yang akan kita naikkan, terus bukti pajak tahun terakhir, terus kita daftarkan biayanya. Nah kalau ini biayanya flat nih, nggak ada kali-kalian luasnya nggak ada. ya. Biayanya 50.000. Bohong, Pak. Sama kopi kita juga kadang mahal kopi kita mahal kopi kan? Kopi kita 60.000 kadang-kadang ya. Belum kalau kita triple shot gitu kan. Belum kalau mau ganti susunya ya. Oat milk, bener. Atau almond itu milk. biayanya 50.000, tapi dengan syarat datang sendiri, urus sendiri, jangan pakai calo. Oke, biasanya prosesnya berapa lama sih Pak untuk ngurus kayak ginian? Tidak lama. Apalagi sekarang ada layanan prioritas kan, itu maksimal 5 hari. Oke, ini jadi pertanyaannya Pak. Ini sekarang sudah menjadi 7 layanan prioritas.
ada bedanya nggak sih Pak yang dulu, karena dulu juga ada dong balik nama gitu, pengalihan hak gitu kan, perubahan dari HGB, HPL kepada HM gitu Ah. kan. Kemudian apa perubahannya setelah menjadi tujuan prioritas ini? Eh, kita kembali dulu apa namanya? Dulu kenapa dijadikan layanan prioritas itu kan? Iya. Dulu kenapa dijadikan layanan prioritas karena ada survei dari KPK bahwa eh, pelayanan tidak sesuai SOP. Oh. Ada biaya tambahan. Itu kan. Nah, dengan adanya layanan prioritas itu kita kembalikan ke SOP. Iya. Bahwa setelah ada layanan prioritas pelayanan itu akan cepat atau lebih tepatnya tepat waktu karena tidak akan lebih dari SOP yang sudah ditentukan. Oke. Kalau itu lewat kita dipantau nih dari Pusdatin, dari pusat, dari kementerian, itu dashboard kita akan merah. Raport kita akan merah dan itu dievaluasi tiap 2 minggu sekali. Oh, not even sebulan sekali ya Pak ya? 2 minggu sekali, 2 minggu sekali seluruh kepala kantor, seluruh Kakanwil Zoom bersama menteri. Langsung dipantau menteri Langsung itu ya dipantau Pak? menteri. Jadi ya paling tidak kita berusaha itu tepat waktu lah gitu Iya, kan. iya. Tepat Dan juga waktu. mungkin 7 layanan ini tuh karena 7 layanan yang paling diminati masyarakat, yang paling banyak ngurus-ngurus tuh 7 layanan ini Iya. ya Pak ya? Ibaratnya 7 layanan itu layanan yang udah paling seksi lah gitu kan. Nah, Ada jadi terus. dari seluruh layanan yang ada di kantor pertanahan itu barangkali sudah mencapai 80% kalau layanan 7 layanan itu berjalan dengan baik. Oke, Tapi baiklah. nice sih Pak, kalau misalnya dilihat gitu ya, bahwa sekarang dari apa yang sudah ditargetkan, maka kan mempermudah sekali untuk kita masyarakat mengurus perizinan-perizinan lah gitu ya, hak-hak kita yang mungkin selama ini seringkali kita tuh jadinya malas ngurusin, karena kita tahu prosesnya tuh bakal ribet, bakal panjang. Sekarang semuanya sudah satu pintu yang Satu. sama, kemudian juga aturannya juga sudah Udah. ada gitu ya, yang semua disamakan berarti ya? Samakan. Ya. Menarik banget Pak. Nah, Dan dengar-dengar kita juga bisa milih hari apa aja ya Pak, karena mungkin buat yang mereka-mereka nggak bisa, ya tadi kan sebetulnya nggak disarankan juga untuk minta tolong sama orang lain Iya, ya, iya, iya, gitu. Kalau yang kerja Senin sampai Jumat itu tuh weekend bisa datang juga ya Pak? bisa. Nah, jadi kalau mengakomodir teman-teman yang kerja Senin sampai dengan Jumat, Belum lembur Pak. belum lembur. Nah, kita ada waktu Sabtu dan Minggu untuk layanan pertanahan atau sering orang sebut pelataran itu ya. Pelataran itu kita melayani di situ ada sama apa namanya, ada untuk balik nama, roya, peralihan dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi kalau untuk pengakuan itu yang pengakuan itu dari AJB yang belum ada sertifikat atau dari GIRIK Ya. itu hanya mendaftarkan saja. Hanya di situ kita hanya terima pendaftarannya saja kalau di Sabtu Minggu itu. Untuk pengurusannya karena itu kan masih lama itu. Ada pengukuran, nanti ada pengumuman itu 30 hari sendiri, jadi masih Tapi tidak harus selesai di hari itu Iya, kalau benar, yang benar. pengakuan. Tapi setidaknya kan ketika daftar di hari Sabtu Minggu, Bisa maka diakomodir. tahu begitu ya izinnya kapan, sudah bisa bikin planning juga gitu kan. Ini menarik sih Pak, mempermudah kita semuanya juga dan semakin membuat kita semuanya apa ya, menimbulkan rasa nyaman gitu ya ketika kita harus ngurus-ngurusin kayak ginian. Pak, tapi dengan adanya perubahan kayak gini dari Pawung sendiri pekerjaannya berarti makin berat dong ya Pak ya? Iya nggak sih Pak? Ya itu konsekuensi ya. Kita sebagai pelayan masyarakat itu kan ya harus melayani masyarakat. Oke, belum lagi nanti transisi dari kita mau ke digital juga Ke kan Pak ya. digital, Artinya ya. ada beberapa file yang mesti di-upload dong, arsip-arsip sebelumnya. Ya, jadi untuk menuju digital untuk kantor pertahanan Kabupaten Bogor II sendiri itu tahun ini kita ada digitalisasi warkah istilahnya itu sebanyak 33.000. Tahun kemarin 17.000. Nah, kedepannya ya barangkali nanti kebijakan regulasi bisa mengakomodir terkait dengan file-file elektronik ini gitu kan, sehingga kedepannya layanan pertahanan bisa betul-betul full elektronik. Mantap. Oke, Dan ini amin. cukup dikebut ya, karena teman-teman Kabupaten Bogor 2 kan baru umurnya 1 Itu tahun dia. nih Pak gitu. Jadi pasti ini mending Ya mohon doanya ngejar. deh dari teman-teman. Biar kami Doain juga dong. tetap sehat, tetap bisa melaksanakan pekerjaan itu. Setuju Pak, Bener. setuju. Apalagi dengar-dengar kan Pak Uung rumahnya lintas provinsi juga ya gitu kan, sebagai apa namanya, pegawai dinas yang mengabdi tentunya buat Kabupaten Bogor. Pak, terakhir nih Pak, mungkin ada pesan-pesan nggak sih untuk wargi Bogor gitu ya? Wargi Bogor Sadayana yang ada di Bogor 2 mungkin. Ya kalau pesan saya sih sebetulnya kalau punya tanah
uruslah sertifikatnya Sendiri ya? Bener. jangan pakai calo. Benar. Terus datang ke kantor pertanahan, kalau memang belum tahu nanya-nanya dulu nggak apa-apa gitu kan. Kalaupun tidak ada waktu, kita punya medsos kan, kita bisa buka di situ, itu ada informasinya, ada di situ semua. Terus bagi masyarakat yang punya tanah, tolong tanahnya itu dijaga, Diurus ya Pak ya. diurus. Kalau itu pertanian, ditingkatkan kesuburannya gitu kan. Kalau itu harus dikasih batas, dikasih pagar, dikasih patok biar nggak dicaplok orang. Nah, Berarti itu tuh ini nggak sih, ngaruh nggak sih Pak ketika misalnya ditancepin gitu ya, tanah ini milik siapa gitu, itu ngaruh nggak sih Pak? Iya pengaruh, Ngaruh karena ya berarti ya? sudah ada patok kan, otomatis orang mau masuk ke situ lah. Ini sudah ada patok, berarti udah ada yang punya gitu. Ibaratnya gini, sebetulnya kan kantor pertanian itu hanya mencatat kan, seperti halnya KUA, mencatat orang yang akan melaksanakan akad nikah. Sama itu, ketika sudah dikasih buku nikah, istrinya kan harus diurus. waduh. Kalau sertifikat sudah dikasih, tanah sudah dipunyai, tapi Tolong tidak diurus. diurus, tiba-tiba diurus orang, yang salah siapa? Bukan Bukan. BPN kan? Yang salah sendiri. Sebuah perumpamaan yang sangat langsung menerap di otak pemirsa. Dan pikir langsung pihim gitu ya dengan konsep tersebut. Gila, Kali gila. ini ngomongin masalah jodoh juga, kali ini kita punya nomor WhatsApp, tapi bukan untuk nyari jodoh Bukan, Pak. bukan Ini pengaduan jodoh. buat yang mau ngadu-ngadu aja gitu ya. Atau mungkin nanya-nanya juga seputar dari bagaimana caranya untuk ngobrol-ngobrol masalah pertanahan. Nah, ada saat ini di layar nih WhatsApp pengaduannya. Silakan dicatat aja. Ini khusus untuk wargi Bogor aja kah Pak? Atau ini yang pusat nih? Kalau yang orang Bogor itu, yang di Bogor 2 khususnya ada 0811 1960 924. Oke, Mantap, itu ya. dia ya. Kalau nomor kartu kredit Bapak hafal nggak Pak? Nggak Berapa? usah Nggak dong, kartu kredit. Sama nomor 3 digit di belakang Pak? Nggak usah. Bapak gue number ya, hafal beliau. Ya kalau misalnya nggak mau ngasih nomor rekening, nomor surat rumah aja Pak. Karena kita tahu kayak gimana ya. Betul ya. Strategis sekali ya. Luar biasa. Pak mau turun pisan, Bapak udah main-main ke Terima Detik kasih, Pagi terima kasih ya. juga sudah diundang untuk di Detik Pagi. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bisa membuka wawasan bagi generasi muda. Oke, Pak Siap, tadi Pak. seperti ditanyakan sama Pak Igun juga kalau dari Depok. Kalau dari Bapak nih di wilayah Kabupaten Bogor 2, ada tempat yang bisa dikunjungi nggak Pak? Either itu coffee shop atau mungkin tempat wisata atau apapun. Dari Jakarta masuk tol keluar masuk tol Cijago keluar di kota wisata, di situ Suabrek. Kota wisata. Apanya Di itu situ yang sabrek Pak, makanannya? Makanannya. Dari makanan, ya pokoknya dari ringan sampai berat ada di situ. Jadi kapan Pak kita ke sana? Iya. Oh langsung kan Monggo, dekat Pak ya. silakan. Dekat nih Ayo. dari rumah Bapak ke tendean itu kan searah ya Pak ya. Langsung kita masuk tol Pak. Bener. Pak sekali lagi terima kasih Kepala Kantor Siap, makasih, Pertanahan makasih. Kabupaten Bogor 2. Makasih. Nah, abis yang satu ini Baru. Ini bagiannya Aryo bisa langsung bebas bertanya ya. Dan ini bagus banget kalau Aryo kenal karena apa-apa insya Allah mungkin bisa dibantuin ya. Betul, karena aku belum balik nama. Aduh kan. Selalu ada konsultasi RP0 untuk khusus Detik Pagi ya ketika kita membawa tamu ke sini tuh. Itu dia. Bu Sinta akan bergabung bersama kita di sini. Makanya Detikers jangan kemana-mana, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.